Tujuannya untuk mencapai surganya Allah mungkin, juga bisa ya sedekah juga bisa, melengkapi ibadah-ibadah juga kan, karena kan kita diwajibkan untuk beramal, bersedekah itu supaya murah rezekinya, urusannya dipermudah dan lain-lain sebagainya. Menurut saya tujuan beramal soleh itu untuk tabungan kita di akhirat. Karena kita tuh hidup bukan hanya di dunia tapi juga untuk di akhirat. Kalau menurut saya sendiri, setiap manusia kan hidup tuh pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Seperti halnya kita sekolah. Sekolah tuh pasti kita mempunyai tujuan agar kita bisa memiliki pekerjaan yang baik, agar taraf hidup kita juga menjadi lebih baik ke depannya. Nah, sama halnya dengan beramal soleh. Beramal soleh juga pasti kan kita selalu menjalankan kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Nah, itu kalau kita beramal soleh pasti hidup kita juga akan lebih baik ke depannya. Ya, kalau setiap orang juga kan pasti mempunyai amal solehnya masing-masing. Mereka juga mempelajari agamanya juga masing-masing. Kalau misalnya menurut saya, yang benar adalah asal kita selalu melaksanakan kewajibannya dan selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Menurut saya itu sudah masuk ke dalam amal ibadah yang benar. Amal soleh itu yang benar itu kita harus ikhlas. Tidak perlu menunjukkan kita tuh harus beramal seperti apa kepada orang lain. Ya beramal soleh ya semampunya aja, semampu kita. Mau beramal bentuknya barang, jasa, atau sekedar uang aja. Itu sebaiknya sih jangan, karena jatuhnya ria. Kecuali emang ya kita juga nggak bisa maksain dia mau dipertontonkan atau enggak, karena kan kita nggak tahu niatnya dia juga. Mungkin karena dia ingin mengasih tahu orang lain, nih loh kita tuh misalnya saya orang kaya, saya mau beramal kayak gini, mau ngajarin seseorang, cuman mungkin caranya yang salah atau gimana kan, karena kan persepsi orang, setiap orang tuh beda-beda aja gitu. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya gitu. Ya, kalau menurut saya pribadi sih seharusnya itu tidak baik ya, karena amal kita itu kan seharusnya kita aja yang tahu, nggak perlu orang lain tahu. Sebenarnya kalau misalnya mereka ngumbar-ngumbar kan juga amalnya menjadi percuma, jadi hilang gitu amal ibadahnya ya. Menurut saya jika kita beramal soleh tapi kita tunjukkan ke orang lain itu sama aja bohong, karena percuma mau kita beramal soleh sebesar apapun, tapi kalau kita pamer ke orang lain tetap aja itu pahala kita berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Parlemen yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan adalah ujian, dan setiap ujian kita ingin menjadi manusia yang sukses dan berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Kahfi ayat 110 mengajarkan dua prinsip penting kehidupan untuk kita sukses ketika kita berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya dengan penuh keridhaan, hendaklah dia selalu beramal soleh dan menjauhkan kemusyrikan kepadanya. Dua prinsip hidup yang penting bagi kehidupan kita seorang muslim dimanapun kita berada. Prinsip pertama adalah sebagai manusia kita harus terus memproduksi, melakukan, menambah hari ke hari, waktu ke waktu amal soleh kita. Falyamal amalan solihah, senantiasa beramal soleh. Fil mudhari yang menunjukkan continuous tense, yang menunjukkan terus tidak henti. Inilah contoh kehidupan seorang muslim. Apapun kerjanya, apapun jabatan, apapun kedudukannya, tua muda, pria wanita, di desa, di kota, apapun yang bisa kita lakukan dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan akhlak kita, dengan tenaga kita. Pendek kata, kita bisa memberi maslahat kepada kemanusiaan, menjaga kelestarian lingkungan, berbuat baik kepada makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya akan berbuah amal soleh. Itulah ciri manusia pertama, sehingga kita akan menggapai sebagai manusia yang Rasulullah sebutkan, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk kemanusiaan. Dengan cara apa? Dengan cara terus beramal soleh. Tetapi amal soleh kita ini tergantung, tidak akan sampai ke langit, tidak akan sampai ke sisi Allah dalam bentuk amal soleh yang kita akan raih ganjarannya di akhirat kelak dengan ridho dan surga Allah.
kecuali kita melengkapi amal soleh kita yang banyak tadi hari-hari waktu-waktu dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kita sekutukan amal kita itu kecuali niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang intelektual Palestina memberikan gambaran amal soleh kita itu seakan-akan kita menabung di dua bank, bank A dan bank D. Ketika kita menabung, satu bank kita masukkan uang yang besar, satu bank kita masukkan uang recehan. Ketika kita terdesak dalam satu musibah atau apa, kita akan ambil uang kita. Kita datang ke bank A, kita minta uang kita yang mungkin sudah ratusan juta atau puluhan juta. Ternyata ditolak oleh bank. Bank mengatakan uang Anda hanya ada ratusan rupiah atau 1.000 rupiah atau 1-2 juta saja. Ternyata kita lupa. Harta yang banyak itu kita masukkan ke bank D, bukan bank A. Apa itu bank A? Bank akhirat. Manakala amal besar kita tidak kita masukkan dalam bank akhirat, maka di akhirat kelak kita akan kecewa. Ternyata ganjarannya adalah amal-amal kecil saja. Amal-amal besar kita ternyata kita masukkan ke dunia, yaitu mengharapkan pujian manusia, tepuk tangan manusia, pesona manusia. Kita lupa memperuntukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, marilah kita niatkan amal ibadah kita ini untuk ganjaran di akhirat kelak. Bank akhirat kita. Sebanyak-banyak amal, sebesar-besar amal kita niatkan untuk bank akhirat kita. Mungkin tidak kita petik sekarang, mungkin orang tidak lihat sekarang, mungkin tidak dihargai orang sekarang, tapi kita berharap penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itulah maka seorang muslim hidupnya akan terus beramal soleh, kecil maupun besar, memperbanyak sekaligus menjaga keikhlasan. Dua perpaduan ini insya Allah akan menyelamatkan kita kelak di yaumil akhir dengan amal yang banyak dan dengan keikhlasan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah dengan penuh keridhaannya. Mudah-mudahan nasihat singkat ini memberikan dorongan kepada kita semua untuk mengisi sebagai anak bangsa kapanpun, dimanapun, untuk terus kita mengisi dalam kebaikan hidup kita, amanah usia yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.